Rahayu Sagung Dumadi, teman-teman, merdeka selalu. Rahayu. Rahayu. Merdeka. Sama sekarang siang ini panas tapi sejuk. Sejuk tapi panas. Di tanggal 1 September ceria. Ya. Kita gunakan September ini untuk menggali dan mengeksplorasi keceriaan. Saya sedang bersama Mbak Titin, berasal dari sebuah kota dingin di Indonesia ini, teman-teman, didampingi sang suami. Juga ada Mas Pandi dengan membawa nasi campur. Tidak sesuai harapan karena saya mengharapkan rujak, yang datang ternyata nasi campur. Sama Mas Mulyono dari Tuban, ada Mas Saba dari Jakarta lagi meditasi, yang dari Solo juga masih ada. Ngobrol-ngobrol ringan di siang ini Mbak Titin, karena tadi sebelum saya lakukan rekaman ini, Mbak Titin kesini tergopoh-gopoh mencari nafasnya yang ketelisut. Cerita awalnya bagaimana? Dari awal monggo Mbak Titin. Dari awal itu gini, sama Pak Bonang saya diajarin untuk mencari nafas di dada. Tarik nafas di dada, tengah dada. Situ untuk menemukan air kehidupan dulu Pak Bonang bilangnya. Ya. Setelah di rumah saya pelajari, itu saya tarik terus sampai saya sama meditasi. Saya cari terus, waktu meditasi itu di situ saya seperti melihat kayak lubang sumur atau lubang besar gitu ya, tapi dalam banget. Saya itu sangat dalam di situ tuh. Saya melihat di situ, saya di situ. Setelah dalam ada batasnya nggak Mbak Titin? Tidak ada batasnya, sangat dalam sekali. Yeah. Sangat dalam. Setelah itu bangun itu, setelah selesai saya rasakan itu nafas itu kayak melebar sampai di dada, sampai di mana ini, bahu ya, sama bahu ini saya seperti luas gitu loh. Terus setiap hari saya latih terus, saya rasakan itu seperti kayak di dalam dada ini seperti kayak angkasa gitu loh, kayak alam gitu loh. Alam seperti raya ada di alam dalam raya. dada. Ya. Seperti alam raya, sampai saya gini, setiap saya ambil nafas, ayo wes semua nafas ini yang di alam ini tak ambil semua biar masuk ini, muat ini semua, muat ini, ayo. Sampai saya tarik gitu, ayo wes muat ini, sampai berapa jam. So, loh, kok muat ini, ayo wes mana lagi ya, tak sehirup semua. Saya rasa seperti itu. Ya Allah, terus saya lihat itu di dada saya itu seperti apa ya, ini bolong gitu loh. Ini seperti sampai apa ya, begitu luasnya, sampai ini tuh kayak bolong gitu Pak. Bolong tapi saya ada gitu loh, sampai saya bilang ke suami saya, iki aku golekin nafasku, sampai tak jurun lagi, tapi awakku yo ada, tapi seperti tidak ada, diri saya itu seperti tidak ada gitu. Sangat begitu nafas itu saya tarik, tidak ada gitu. Saya cari nafas saya itu loh, di perut tidak ada, semua tidak ada. Sampai 2 hari itu saya cari tubuh saya sampai ke tubuh saya. Setelah itu sore hari itu saya lama tidak aerobik ya, kayak kerentek aerobik itu. Saya pengen aerobik aku gitu. Akhirnya saya aerobik itu dalam hati aku kuat lagi. Sudah lama tidak aerobik iki ngono. Harus kuat ngono. Ya Tuhan, ya Gusti, saya menyatu, saya ingin aerobik, aku pengen nyatane sampean, aku pengen sama tak jak aerobik. Saya rasa gitu, sama tak jak aerobik gitu. Tidak aerobik. Setelah itu bener. Nek Gusti keringetan gimana ya? Gustinya enggak keringetan tapi itu Pak, sampai detik terakhir itu enggak keringetan Gustinya. Lucu itu. Dilanjut setelah aerobik. Setelah aerobik 1 jam, hampir 1 jam, teman-teman tuh saya lihat yang biasa aerobik hampir setiap 2 hari 3 hari sekali aerobik ngos-ngosan.
gitu sama minum. Aku berdiri, loh aku nggak pegel, loh malah nafasku udah ono iki, ayo nafasku di ngos-ngosano, nggak ada, sampai nafasku udah ada, ya Tuhan saya sampai berdiri, tapi Titin dia, saya cari nih, iki awakku ndi, iki awakku, saya cari begitu, saya harap ada di sana itu, aku ndi yo, nafasku kok nggak ada ya, nafasku, sudah. Ayo mulai lagi, setelah itu dimulai lagi sampai aerobik setengah lagi. Jam aerobik lagi. Setelah aerobik berhenti ya begitu lagi. Ya Tuhan, sama tak jak mulai lagi. Tapi nafasku gak ono, saya itu sampai tak buat diam, mingkem itu juga, no, masih los, di situ kosong gitu Pak, rasanya dada saya ini kosong gitu. Sampai yang saya lihat itu yang berdiri itu saya diam, tenang, tapi badan saya itu aerobik. Sampai detik terakhir itu saya tetap aerobik, saya ikutin aja aerobik. Biasanya kan di situ tuh aerobik itu sampai gerakan tuh sampai 7 kali gerakan, biasanya sampai saya 2 kali 3 kali gerakan tuh saya enggak hafal, malas saya menghafalkan. Itu sampai kalau nggak salah 8 kali gerakan itu loh, tuntas semua selesai. Loh kok aneh, aku kok sampai biasanya itu saya malas menghafal karena satu gerakan itu sampai berapa sesi kan gitu, sampai 8 gerakan. Apalah gimana rek? Bisa ngikuti gerakan. Kayak bisa ngikuti gitu kan sudah lama gitu. Itu sampai akhirnya saya pulang itu cerita ke suami, aku mengalami hal aneh. Opo? Nafasku hilang, pangga nggak ono aku. Pangga nggak ono, terus saya senam iku Mas, senam duduk aku. Sing senam iku ya tenagaku awakku tok gitu aja. Ya. Ketika Mbak Titin sudah manjing ke Sang Hyang Urip, di situ pusat asal mula urip kehidupan ya. Jadi ya fenomenanya seperti itu, enggak apa-apa. Nah waktu aerobik tadi Gusti sok gerakan ya Mbak Titin? Bisa ya gerak, terus Gustinya gerak itu, tapi enggak keringetan memang, enggak keringetan, enggak capek. Iya. Saya sampai heran sampai sekarang itu keajaiban, makanya saya mau menggusti. Ya, kemanunggalan dengan Gusti Allah itu apapun keadaannya sudah terjadi. Tinggal kesengajaan kita menunggal sing pirang persen. Apakah pol-polan atau hanya setengah-setengah atau seperempat atau seperenam, itu semua diserahkan kepada kita. Artinya kita yang memutuskan dan kita harus memulai langkah awal. Tidak bisa diam, tidak bisa pasrah. Kalau memang Mbak Titin dari dulu semangatnya luar biasa, pokoknya entek-entekan aja Mas, mintanya selalu seperti itu, selalu ke sanggar nantangi gitu ya. Gusti ku perlu ditantang memang Mbak Titin, ayo dikalah no Gusti sing cilik-cilik itu, karena ndak ada batasnya itu. Yang ning, yang anesti, ada dewanya dewa. Jadi kita rengkuh dewa pribadi kita, ada dewanya lagi, atau ada cahaya di atas cahaya itu. Nah, itu kita yang selalu melebur, sehingga namanya Gusti ya gak terbatas. Setelah diajak aerobik, saya sarankan Gusti diajak nang mall Mbak Titi. Ya, bagaimana tekniknya sehingga mengalami nafas yang seperti itu teman-teman? Maaf saya tidak bisa sampaikan. Kalau tidak ketemu langsung, keliru bereset nanti bulat gitu. Jadi ya usahakan ketemu dengan saya, bagaimana nafas yang tak terbatas itu sehingga bisa berdansa dengan Gusti Allah. Ya. Dansa. Mau saya buat joget kok mau ya.
Mau dibuat joget. Karena sukanya joget. Itu sebelum aerobik itu saya ini mohon koreksi Mas Bonang nggih. Nggih. Kan siang-siang itu dia akan meditasi, terus di tengah meditasi itu dia tanya saya, Lebih dekat Mas kalau. "Lek aku menyabda diri kira-kira enaknya apa Mas?" Aku gak langsung jawab, tapi saya apa jawabannya saya tak takokno sih. Terus setelah beberapa saat saya tanya, sing saman karepne dunia apa Tuhan? Saya bilang gitu. Ya Tuhan. Ya lek iso ngene. Aku ingin menyatu denganmu dengan secara sempurna dan utuh. Apa yang menjadi milikmu dapat aku miliki, apa yang dapat kau dengar aku dapat mendengarnya juga, apa yang bisa kamu lihat aku dapat melihatnya juga, dan apa yang menjadi rahasiamu aku dapat mengetahuinya juga. Saya bilang gitu. Terus tak pikir-pikir, kok apik jawabanku. Idene sapa iki? Kok iso jawab ngono? Lah iya, Kan pinter wis. apa itu? Saya ingat sama Mbak Indi kalau nyabdo ojo keliru iki. Akhirnya ya itu, ya utuh lah. Jadi ya kamu tidak perlu bertanya lagi karena yang menjadi rahasia sudah dapat kamu ketahui, kan saya bilang gitu. Gitu aja. Tambahan nih Mbak Titin, tambahan. Sampun. Terus sampun katanya. Iya. Bentar, ngobrol-ngobrol dulu sedikit lagi. Tentang sabda. Ada sabda yang secara akal kita dia tidak bermakna. Ada sabda yang itu jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Sementara sabda-sabda selama ini adalah sabda tentang sesuatu yang kita kehendaki, artinya masih di dalam pikiran dan kepentingan kita. Sedangkan bagian Gusti atau area Gusti yang melampaui pikiran kita itu jauh lebih luas, tak terbatas. Ada sabda yang dahsyat yang kalau kita pikir tidak bermakna, tapi datang dari suara Gusti Allah. Nah nanti tak ajari Mbak Titin. Terima kasih. Jadi engko nek nyabdo wis sak bebas-bebas sih. Tentang sabda niku nggih dilema loh. Soalnya kan saya dengar ceritanya Mbak Indi. Nggih. Dilemanya Kemarin kan Dilemanya. kan dari ceritanya orang-orang kemarin kan dia sempat main ke tetangga yang jual pangsit itu. Sepi ngene iki Mbak Titin. Ya apa ben rame. Sampeyan njaluk rame. Iya lah iso ya rame. Terus ta rame apa iki? Kok rame wong cangkrukan apa wong tuku? Oh iya ya, berarti kan salah-salah kita menyabda itu ternyata bukan Tuhan yang tidak mengabulkan karena sabda kita yang salah. Kurang lengkap. Kan gitu. ya memang ada. Mungkin tidak diistilahkan salah ya. Itu supaya Gusti tahu. Supaya kita tahu, diberitahu Gusti. Dengan cara keliru tadi kita bisa semakin ngerti. Oh, ini harusnya. Ya, tapi enggak apa-apa. Banyak teman-teman gitu. Ada yang ojek nyabdakan rame tapi tipnya dikit. Ini pengalaman mungkin ya Pak Bonang pernah ingat waktu itu saya coba Mbak dekati orang-orang untuk memancarkan kebahagiaan. Iya. Gitu ya. Nggih. Saya laksanakan. Waktu itu setiap kali ada orang sedih, jangan sedih. Aku iki Mbak ya stres aku. Kenapa stres Mbak? Dino-dino pokoknya aku stres loh. Jangan muni stres, harus bahagia. Setelah saya gitu tuh kan orang, aku ya bahagia, ya pokoknya bahagia.
bahagia. Setelah itu saya dekati orang lagi, setiap yang saya dekati selalu bahagia. Bahkan anak buah saya itu kalau saya dekati gini kan sedih, apa sedih, anu Bu, gini Bu, ojo sedih, oleh sedih nggak api, ayo bahagialah bersama saya bahagia. Pokoknya apa sih sama rasa nol, pokoknya urip iki ojo menjadi susah, kamu harus bahagia. Ternyata malah ketawa terus anaknya. Ya ikut. Anaknya setiap ada orang-orang yang di samping saya itu ikut ketawa Pak sekarang. Ikut nggak ngerti ya Pak Kalis ya. Ikut bahagia, ada yang di samping saya itu. Sampai nangis anaknya, Bu, aku ini nangis tapi nangis bahagia. Ya sudah, nangislah bahagia. Pokoknya saya jadi sekarang itu saya ingat ke Pak Bonang. Jadi saya harus memancarkan kebahagiaan orang-orang yang mengalami seperti itu, saya dekati. Siap. Bahagia, mereka ikut tertawa, saya rasakan gitu. Alhamdulillah, sampai itu aja. Ya, mekanismenya ketika energi besar, dia mampu menjajah energi lain, mengikuti energi kita. Ya, jadi kuncinya, maka saya kan pesan, kuatkan, hebatkan energinya. Nanti ya akan banyak hal-hal yang istimewa. Gitu Mbak Titin. Terus sedikit lagi Mbak Titin didekatkan. Ada cerita saya ingat ketika saya waktu Mbak Titin terakhir ke sini kapan ya? 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya? 2 minggu. 2 minggu yang lalu. Waktu saya menyampaikan ke teman-teman tentang Bokor Mas itu wadah. Nah ternyata Mbak Titin juga sudah melakukan, dan tanpa sadar ternyata hal itu sudah lama dilakukan. Nah, ceritanya piye Mbak? Ceritanya Pak Kalis ini yang lebih itu dahsyat juga. Akhirnya saya langsung. Itu sebenarnya saya yang enggak pede waktu pertama kali Mbak Titin bilang, sudahlah, iso. Jadi dia percaya bahwa Tuhanlah yang menguasai kota itu. Artinya ketika kondisi toko itu sepi, terus pembelinya sedikit, nanti bayar sales itu banyak, enggak cukup uangnya. Tapi dengan Mbak Titin bilang, wis lah, iso. Kadang sampai gini Mas Bonang, jadi ketika saya diliputi dengan keraguan-raguan itu saya disuruh pergi sama Mbak Titin. Saman dulino. Iya, memang timbangannya aku ncrimpeti. Akhirnya saya pergi, siang-siang pulang. Piye? Wis mari bayar iki mari. Loh, kok iso? Ya iso iki buktine. Kan buahnya yang dibayar, jadi saya suruh pergi. Saman ngale wis aku tak kuasai diri. Tadi saya ayo bisa demi mereka, demi sales saya biasanya gitu. Jadi kadang-kadang dia bilang bisa itu gak masuk akal bagi saya. Utaku sik gurung nyantol iki mung isone teko ndi. Duwike iki gak cukup, bisa hampir 3 kali lipat, 4 kali lipat sing dibayar. Gitu. Jadi gini teman-teman, Mbak Titin ini ada toko besar. Kemudian wadah uangnya itu dibuat kotak dan selalu didayai. Nah, ya itu, ya apa cara ndayai Mbak Titin? Waktu itu yakin, saya selalu pasti bisa. Saya pasti gitu. Wah ya bayar pasti lagi, pasti bisa. Aku selalu biasanya gitu. Terus tangannya, ya apa tangannya sampai? Saya waktu itu saya nggak paham, tapi ya cuma saya pegang uang aja. Pasti bisa lagi sama ngareti gitu, uangnya saya gendel sama karet, pasti bisa membayar, pasti bisa. Karena cuma bondonya keyakinan aja itu Pak saya waktu itu enggak begitu memahami. Sabda itu kalau pas dengan kerentekin hati, ya bener sangat Mbak Titin sing ngirim peti kongkon ngalih energi ini malah bikin bulet sih. Sering gitu Mas Bonang. Jadi saya kadang-kadang ya tak tinggal metu ngopi. Kira-kira nanti sales habis itu sekitar jam 12 gitu saya pulang. Iya. Wes mari kabeh. Ternyata beres semua. Hitung-hitung kalkulasi nggak mungkin. Nggak mungkin, berangkatnya biasanya pagi itu 0. Harus bayarnya begitu banyak sekali.
Ya. Terima kasih cerita inspirasinya. Dan makanya Mbak Titin, teman-teman juga sudah saya bilangin, sing bulet-bulet sing ke kotak-kotak tak tinggal, timbang bulet ya aku yon. Gerakan ini butuh energi yang besar dan kita ndak butuh orang-orang yang terkotak dan bulet-bulet. Mempengaruhi yang lain masalahnya. Tuhan Maha Kaya dan kita adalah ruhnya, tidak mungkin tidak Maha Kaya. Jayalah Nusantara dan merdeka. Matur suwun Mbak Titin, matur suwun rahayu.